Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Mila untuk mata pelajaran perencanaan bisnis kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Hari ini kita pertama kali berjumpa dalam pembelajaran online. Tetap semangat, jangan lupa berdoa di awal pembelajaran. Sekarang kita akan membahas materi bab 1, yaitu menganalisis lingkungan bisnis. Sebelum belajar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan lingkungan bisnis secara umum. Yang kedua, menganalisis lingkungan bisnis eksternal mikro. Dan yang terakhir adalah menganalisis lingkungan bisnis eksternal makro. Materi yang pertama adalah mengenal bisnis dan lingkungannya. Sebelum membahas mengenai lingkungan bisnis, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan individu atau kelompok melalui proses penciptaan atau pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, khususnya secara finansial. Organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output, sehingga tidak diragukan lagi bahwa bisnis terkait dengan perusahaan atau badan usaha. Selanjutnya, kita melihat siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Pihak-pihaknya yaitu 1. Pemilik modal. Pemilik modal adalah mereka yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan aktivitas organisasi bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, manajer. Manajer merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi bisnis sehingga mencapai tujuan yang direncanakan oleh pemilik modal. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang berkualitas. Biasanya tenaga kerja adalah mereka yang bekerja untuk menghasilkan produk yang nantinya akan dijual oleh bisnis ke pelanggan atau ke konsumen. 4. Konsumen. Konsumen merupakan pengguna produk yang dihasilkan oleh organisasi bisnis. Materi selanjutnya adalah pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan eksternal badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diartikan sebagai kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi bisnis tersebut. Nah, di sini dibagi menjadi jenis-jenis lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal dan yang kedua adalah lingkungan internal. Selanjutnya adalah menganalisis lingkungan bisnis eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan dalam bisnis yang mempunyai banyak pengaruh langsung terhadap bisnis. Lingkungan mikro khusus ini yang termasuk di dalamnya adalah 1. Pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis yang dipasarkan dalam pasar yang sama dengan menawarkan barang atau jasa sejenis atau barang pengganti atau substitusi. Yang kedua adalah pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak rekanan yang memberikan pasokan berupa barang dagangan atau barang-barang produksi seperti bahan baku atau bahan mentah, tenaga kerja, serta alat-alat produksi yang diperlukan perusahaan dalam rangka untuk mengembangkan kegiatan
usahanya. 3. Pialang atau broker. Pialang adalah organisasi atau badan atau orang yang membantu perusahaan dalam mencari barang yang dibutuhkan oleh perusahaan atau membantu perusahaan untuk menjual barang hasil produksi atau barang dagangan. 4. Teknologi. Kekuatan yang paling membentuk nasib manusia adalah teknologi. Teknologi telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam kehidupan manusia. Setiap teknologi maju seringkali melumpuhkan teknologi yang lebih tua. Apabila perusahaan ingin meraih kesuksesan, maka perusahaan tersebut harus membangun kekuatan teknologi atau minimal tidak ketinggalan dari pesaingnya. 5. Pasar. Perilaku pasar dan bentuk-bentuk pasar yang tampak dalam masyarakat adalah sesuatu yang harus dipelajari dengan seksama oleh perusahaan. Kesalahan dalam membaca peluang pasar sangat fatal akibatnya bagi kelangsungan sebuah perusahaan. 6. Perusahaan. Perusahaan terdiri dari beberapa unit organisasi atau kelompok atau divisi seperti manajemen puncak, divisi keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, operasi, dan akuntansi. Semua kelompok yang saling berhubungan akan membentuk lingkungan internal. 7. Pelanggan. Pelanggan adalah mereka yang melakukan pembelian yang berulang kali, bahkan bisa dikatakan pembeli tetap. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi masyarakat ada 7 tipe. 1. Masyarakat keuangan. 2. Masyarakat media. 3. Masyarakat pemerintah. 4. Masyarakat lembaga swadaya masyarakat. 5. Masyarakat lokal. 6. Masyarakat umum. Dan 7. Masyarakat internal. Selanjutnya adalah menganalisis lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan luar yang berada di luar bisnis dan biasanya memiliki pengaruh tidak langsung kepada bisnis. Lingkungan eksternal bisnis dapat dibedakan menjadi lingkungan eksternal makro atau biasa disebut lingkungan umum, dan lingkungan eksternal mikro atau biasa disebut dengan lingkungan khusus. Pelaku-pelaku di lingkungan bisnis eksternal makro antara lain: 1. Lingkungan demografi. Lingkungan demografi adalah studi kependudukan manusia yang menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, pendapatan, ukuran keluarga, suku bangsa, lapangan kerja, dan data statistik lainnya. Lalu yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat perusahaan tertentu ketika beroperasi. Kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis secara nyata. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan permintaan cenderung meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang menurun mengakibatkan konsumsi dan permintaan juga ikut turun. 3. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah kekuatan yang paling berpengaruh dalam membentuk nasib manusia. Teknologi telah menciptakan benda-benda mengagumkan seperti antibiotik, pembedahan robotik,
alat-alat elektronik mini, komputer, laptop, internet, mobil, dan sebagainya. Pengertian teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi stakeholder mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi. Nah, di sini terdapat dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis, yaitu teknologi produk dan jasa dan teknologi proses bisnis. 4. Lingkungan, hukum, dan politik. Lingkungan ini terdiri dari hukum dan badan pemerintahan yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi di dalam masyarakat tertentu. Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah, dan sistem hukum ikut menentukan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi bisnis. 5. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai dasar mereka. Mereka menyerap pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka dengan orang lain. Dalam lingkungan sosial budaya, ada hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran tentang karakteristik budaya, diantaranya yaitu keteguhan pada nilai budaya dan perubahan dalam nilai budaya sekunder. Dan sekarang materi yang terakhir. Materi terakhir adalah merespon lingkungan bisnis. Dalam merespon lingkungan bisnis, ada dua tipe perusahaan dalam menanggapinya. Pertama, ada perusahaan yang secara pasif menerima lingkungan bisnis dan tidak berusaha mengubahnya. Kedua, ada perusahaan yang mengambil langkah proaktif terhadap lingkungan bisnis untuk mempengaruhi masyarakat. Dengan mengambil sejumlah tindakan dan kebijakan, maka perusahaan seringkali dapat mengatasi dampak negatif dari lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Sebagai contoh, sementara sejumlah perusahaan memandang bahwa rumor online yang terus-menerus sebagai sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan, maka perusahaan lain bekerja secara proaktif untuk mencegah atau mengatasi rumor negatif. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa di akhir pembelajaran, Ibu mengingatkan untuk tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.